Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kita kali ini mau mendiskusikan tentang gugatan yang diajukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan bersama yang lain. Ada 7 orang penggugat di sana, diantaranya Edi Mulyadi, ada Marwan Batubara, dan lain-lain. Gugatan mereka, saya mau menyimpulkan saja, intinya adalah menggugat Presiden Jokowi untuk membayar ganti rugi senilai 5 triliun lebih atas kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh Jokowi. Saya melihat ini adalah sebuah gugatan yang sekedar sensasi saja, karena saya membaca dari media apa yang digugat oleh 7 orang ini sebetulnya tidak bisa dibuktikan. Karena inti dari gugatannya yang saya pelajari dari tulisan-tulisan di media, ya, saya tidak membaca gugatannya secara detail, tetapi apa yang disampaikan oleh media, intinya adalah bahwa penggugat ini merasa telah dirugikan karena kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Ada banyak pernyataan-pernyataan Jokowi yang dianggap sebagai sebuah kebohongan tentang 11 triliun di kantongnya, terus tentang lain-lain lah, ya. Kita singkat saja, nanti silakan apa saja itu dicari saja. Jadi penggugat ini mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Jokowi membayar denda ganti rugi senilai 5 triliun lebih atas semua perbuatannya, kira-kira begitulah. Nah, saya mau menanggapi bahwa menurut saya gugatan ini hanya sensasi saja, menambah keriuhan dan keramaian saja di tengah publik, tetapi sangat lemah untuk bisa dibuktikan. Karena para penggugat tidak akan mampu membuktikan kerugian apa yang mereka alami atas apa yang dinyatakan oleh Jokowi. Kalaupun itu disebut sebuah kebohongan, apa yang disampaikan Jokowi yang membuat mereka rugi secara langsung. Dan mereka tidak akan bisa membuktikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dianggap ini adalah kerugian bagi negara, mereka juga tidak akan mampu membuktikan kerugian negara karena pernyataan-pernyataan Jokowi yang mereka sebut adalah sebagai sebuah kebohongan. Ya, ini akan menjadi sebuah gugatan yang menurut saya tidak akan pernah bisa dibuktikan. Ya, sensasi saja. Ya, bagus juga supaya ke depan para pejabat negara kita tidak terlalu gampang, tidak terlalu mudah untuk bicara, tetapi berbicaralah apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dieksekusi. Tidak seperti sekarang asal bicara, ngomong saja gede tetapi tidak bisa dilakukan. Karena memang kalau kita melihat nawacita Jokowi, selain nawacita dan banyak sekali janji-janji yang disampaikan di luar nawacita yang tidak bisa dilakukan dan dikerjakan oleh Jokowi sendiri. Sehingga memang ini bagi saya adalah dampaknya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemimpin-pemimpin karena cenderung dianggap berbohong. Nah, kembali kepada soal gugatan itu, saya melihat memang gugatan ini bagus-bagus saja untuk dilakukan. Kita akan menguji nanti apakah memang pengadilan akan menyidangkannya atau tidak. Tapi saya melihat bahwa sepertinya gugatan ini akan gugur di tengah jalan, tidak akan bisa dilanjutkan. Legal standing mungkin agak bermasalah. Ya, tetapi saya tetap mengapresiasi apa yang diambil oleh Rizik Syihab bersama teman-teman yang lain. Ada Marwan Batubara, ada Edi Mulyadi. Ya, silakan saja, tetapi saya harus menyatakan ya jangan kecewa kalau kemudian gugatan ini akan gugur di tengah jalan. Itu aja sih menurut saya, karena dalilnya tidak bisa dibuktikan oleh penggugat. Pendalil tidak bisa membuktikan apa yang dia dalilkan. Ya, artinya ya selesai sudah, tidak ada. Bagaimana caranya membuktikan kerugian itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Dan bagaimana caranya membuktikan itu adalah sebuah kebohongan? Tidak bisa juga. Karena bisa saja janji itu belum terrealisasi, itu tidak bisa disebut sebuah kebohongan. Jadi ya lemah menurut saya gugatannya, tetapi saya tetap hormati, apresiasi. Silakan bagi yang lain juga kalau ingin menggugat Jokowi, monggo-monggo saja. Tapi saya harus berpendapat secara objektif, bukan karena saya sekarang juga beroposisi terhadap Jokowi lantas apapun saya benarkan yang tidak benar. Saya tidak seperti itu. Saya menyatakan pendapat saya secara objektif. Ketika itu memang lemah dan tidak ini, ya memang saya harus katakan lemah, supaya kita tidak banyak melakukan kesesiaan. Terima kasih. Salam kembali. Nanti kita akan banyak monolog-monolog, diskusi-diskusi pendek lainnya ke depan untuk menambah pencerahan bagi teman-teman semua. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.